Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry. Di pelajaran pertama di tahun 2025, kami ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat kita semua. Baik di sukacita dan semangat baru yang kita rasakan di 2025 ini, kami sangat senang menyambut pemirsa The Safe Ministry kembali di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan pada triwulan kali ini, kita akan membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan sebagai topik pertama kita, yaitu berjudul Allah mengasihi secara sukarela. Sebelum kita mulai ke pelajaran satu persatu, kita akan doa buka yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena berkat kasih Tuhan yang luar biasa. Dan khususnya di penghujung tahun 2024 kami akan mengakhiri. Dan biarlah kami dapat boleh mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Pelajaran yang terbaru, biarlah Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami. Supaya kami dapat boleh menyajikan firman Tuhan menjadi pelajaran di awal tahun 2025 ini. Kami rindu Tuhan menyertai kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran satu minggu ini oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita berterima kasih kepada Tuhan di suasana tahun baru ini. Kita juga diberi pelajaran yang sangat sejuk, yang sangat memberi harapan baru. Ya, tadi sudah disampaikan judulnya, yaitu Allah mengasihi secara sukarela. Ya, jadi bayangkan mungkin kalau kita di tahun-tahun sebelumnya bisa saja kita banyak melakukan kesalahan. Ya, di tahun ini kita jadikan momen tahun baru ini. Sebenarnya kalau pertobatan itu bukan harus menunggu tahun baru. Tapi kita jadikan momen tahun baru ini menjadi satu tonggak sejarah bagi pengalaman pribadi kita masing-masing. Untuk apa? Untuk berbicara dan mulai menunjukkan kasih seperti di pelajaran ini. Dan bahkan ayat hafalan ini mengatakan di Hosea 14 ayat 5, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Ya, siapa tahu kita banyak menyeleweng dari hadapan Tuhan selama tahun sebelumnya. Ya, ini ada satu janji dan harapan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ya, jadi satu triwulan ini kita bicara masalah apa? Kasih. Ya, masalah kasih. Di dalam pengantar pelajaran kita dihadapkan kepada satu kisah yang juga beberapa waktu yang lalu di triwulan sebelumnya sudah kita bahas ini, bagaimana Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, ya, menjelang akhir dari pelayanan Yesus di muka bumi. Sebelum dia disalibkan, beberapa hari sebelum disalibkan, dia nanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sampai 3 kali. Oh, Petrus bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terus dan seterusnya. Nah, tapi apa kenyataannya? Ya, kenyataannya ketika Yesus ditangkap, ya, menjelang menuju kepada penyaliban, 3 kali Petrus sudah menyangkal Yesus. Ya, 3 kali. Tapi apakah Yesus meninggalkan Petrus? Apakah Yesus tidak mengasihi Petrus? Yesus sangat mengasihi Petrus, ya. Dan pertanyaan yang sama juga ditanyakan, ya, pertanyaan yang sama juga ini menjadi pertanyaan yang sebaiknya kita ambil menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Seandainya Yesus bersama-sama dengan kita secara fisik sekarang, kalau Yesus bertanya, hai pemirsa The Safe Ministry, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sebelum sebelum secara spontan kita menjawab seperti Petrus, ya, seperti yang dijelaskan di pelajaran sebelumnya, kasih yang ditanya Yesus itu adalah kasih agape. Petrus menjawabnya dalam bentuk kasih filia, ya, walaupun nanti kita pelajari kasih filia bukanlah kasih yang buruk, tapi ada perbedaan konsep di dalam pemahaman Petrus. Makanya dia cepat menjawab, ya guru, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, pertanyaan yang sama juga diajukan kepada kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Apakah kita mengasihi Allah? Artinya,
Ya, artinya kasih itu sangat penting karena apa? Kasih inilah dasar hubungan Allah dengan kita, hubungan kita dengan Allah. Dan kalau kita gagal dalam hal menyambut kasih Allah, ya, maka selanjutnya juga nanti kita apa-apa. Kita juga akan gagal. Ya, kita lihat nanti di sini bagaimana betapa baiknya ya Allah mengasihi kita. Apakah Allah mengasihi kita itu karena perjuangan kita atau karena memang murni inisiatif Allah? Nanti kita akan lihat di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Demikian sebagai pengantar pelajaran bagi kita, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry sebagai topik pertama yang akan kita pelajari mengenai kasih Allah, yaitu bahwa Allah mengasihi kita melampaui harapan yang masuk akal. Kita akan mendengar penjelasannya dari Pak Tobi. Baik, melampaui harapan yang masuk akal ya. Yesus bertanya, ya, Yesus tidak hanya bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Atau Yesus tidak bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kalau kita bilang iya, baru dia akan mengasihi kita. Bukan. Yesus bertanya itu, kita tahu bahwa dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan kenapa dikatakan melampaui harapan yang masuk akal? Kalau kita pelajari di pelajaran dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 22, ya bagaimana ketika Musa mendapatkan hukum Taurat yang ditulis di dua loh batu itu. Ketika sepanjang perjalanan Musa berangkat dan pulang Gunung Sinai, ya ternyata apa? Ternyata bangsa Israel sudah menyeleweng dari hadapan Tuhan. Mereka sudah apa? Membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apakah walaupun Musa marah memang dia lempar itu dua lob batu, ya, tapi apakah Allah berhenti mengasihi mereka? Di Keluaran 33 ayat 19, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Ya, jadi walaupun ini juga harus hati-hati kita mengartikan kalimat ini. Ada sering orang salah mengartikan, oh Allah itu sudah menentukan siapa yang dapat kasih karunia, siapa yang dikasihani. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Konteksnya tidak seperti itu. Tapi apa? Allah Allah menyatakan bahwa dia secara sewenang-wenang, dalam artian dia punya otoritas. Ya, dia punya otoritas dan dia dengan otoritasnya secara sukarela memberikan kemurahan hatinya dan belas kasihannya ya kepada setiap orang. Jadi bukan bukan kepada sebagian orang ya, bukan kepada sebagian orang, itu bukan begitu cara kerja Allah. Tapi apa? Yang dinyatakan adalah Allah sebagai pencipta dari segala sesuatu, dia punya hak dan wewenang, punya hak dan otoritas menganugerahkan atau memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya secara apa? Secara cuma-cuma. Ya, secara cuma-cuma. Jadi ini jelas dikatakan ya bahwa walaupun mereka memberontak mendirikan patung anak lembu emas, tapi Allah tetap memberikan belas kasihan kepada umatnya Israel, yang artinya apa? Sebenarnya mereka sudah tidak layak lagi menerima itu. Karena apa? Karena mereka sudah menyeleweng dari Allah. Kenapa dikatakan melampaui harapan? Umat manusia sebenarnya sudah tidak layak lagi menerima belas kasihan Tuhan karena kita sudah melenceng jauh, sudah menyeleweng jauh. Tapi dengan otoritasnya Allah memberikan kasihnya secara cuma-cuma. Tidak ada dituntut syarat dari kita ya untuk mendapatkan kasih Allah itu. Sama seperti orang Israel ketika mereka membuat patung anak lembu emas. Tapi apa? Allah tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Tidak ditunggu, kalau begitu bertobat dulu kamu baru saya kasih. Ya tinggalkan dulu baru saya kasih. Tapi Allah tetap dengan wewenangnya memberikan kasihnya kepada orang Israel pada saat itu ketika mendirikan patung anak lembu emas. Sama juga dengan kepada kita. Allah memberikan contoh bagaimana Allah mengasihi umatnya, melebihi dari harapan kita, melebihi dari
hal yang tidak masuk akal kita. Harusnya ya kalau kita sangat transaksional, sangat transaksional. Kalau sudah tidak menurut ya jangan lagi, atau kita akan baik kepada orang yang baik kepada kita ya. Tapi Allah, walaupun kita sudah menyeleweng, walaupun kita sudah jauh dari dosa, tapi Dia berikan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma. Artinya apa? Gratis. Tidak ada syarat, tidak ada usaha yang diperlukan dari kita untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Ini harus clear ya, ini harus clear kita pahami ya, supaya jangan mencampur adukkan nanti bahwa untuk mendapatkan kasih karunia harus begini dulu, harus begini dulu. Orang yang mengenal Tuhan atau yang tidak mengenal Tuhan pun mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Itu yang disebut melampaui harapan yang masuk akal. Nanti pelan-pelan semakin mendalam nanti ya, apa hubungan dengan kita perlu mengasihi Allah itu nanti ada pelajaran berikutnya. Demikian Saudara Beatrice di pelajaran hari ini. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan mempelajari akan kasih Allah, bahwa kasih Allah itu kasih yang tak terbalas. Dari pelajaran kehidupan Hosea. Pak Fajar, apa yang bisa kita pahami juga dari kehidupan Hosea ini? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pelajaran pertama tahun 2025 ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mengenal sifat tabiat Allah itu sendiri ya. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu memberikan kasih-Nya secara sukarela ya. Bahkan tadi dijelaskan panelis Saudara Elvin juga kasih-Nya yang melampaui harapan, bahkan yang tidak masuk akal. Dan saat ini kita belajar bagaimana kasih yang tidak berbalas. Artinya Tuhan yang kita sembah ini sudah memberikan seluruh kasih-Nya yang begitu besar kepada umatnya. Namun tidak ada satu respon yang positif, tidak ada kasih yang berbalas gitu ya kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi. Nah, pelajaran ini memberikan satu contoh yaitu kepada Hosea ya, Nabi Hosea. Jadi Nabi Hosea ini diminta untuk mengambil seorang perempuan sundal, kemudian memperanakkan anak-anak sundal ya. Ini dalam Hosea 1 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Yaitu bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Dan yang ayat inti dari kita pada pelajaran yang pertama ini di dalam Hosea 14 ayat yang kelima, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Artinya gambaran bangsa Israel itu dia lebih cenderung untuk mengasihi sesembahan yang lain, namun Tuhan sendiri itu sudah memberikan kasih yang begitu melimpah, meskipun mereka tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan yang kita sembah ini tetap memberikan kasih yang luar biasa. Artinya meskipun bangsa Israel itu dia jauh, kemudian dia berbuat dosa, dia tidak setia, namun kasih daripada Tuhan Allah kita itu betul-betul masih diberikan kepada umatnya. Bagaimana Tuhan itu memberikan satu contoh, yaitu Nabi Hosea ini untuk suruh mengambil seorang perempuan sundal. Itu menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu sendiri yang tidak setia, namun masih tetap mengasihi ya, mengasihi bangsa Israel yang sudah tidak setia tersebut. Jadi perempuan sundal ini diibaratkan sebagai bangsa Israel yang tidak setia, dan Hosea ini diibaratkan sebagai Tuhan yang masih tetap mau menerima. Meskipun dosanya sangat begitu besar, namun kasih Allah itu yang tidak terbatas itu tetap diberikan kepada umatnya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil ya? Kalau kita lihat bagaimana sifat dan tabiat daripada Tuhan Allah kita, meskipun dia sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, meskipun kita jatuh dalam dosa, dia masih tetap mengharapkan memberikan kasih yang luar biasa. Contohnya ya, contohnya meskipun manusia di atas dunia itu banyak, orang-orang berdosa, bahkan mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak mau bersyukur gitu ya. Tetap matahari, hujan itu diberikan kepada semua orang ya. Dan tentunya bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tidak setia,
dia menjauhkan dirinya kepada Tuhan, lagi-lagi Tuhan selalu memberikan bisikan di dalam hatinya untuk tetap kembali kepada Dia, untuk mau bertobat dari kelakuan kejahatannya, untuk berbalik dari kejahatannya, dan tetap terpaut ya kepada Tuhan yang disembah. Inilah pelajaran yang sangat begitu besar bagi kita. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi apapun kesalahan kita, dosa yang kita lakukan yang sangat begitu besar. Tapi kasih Tuhan yang luar biasa itu memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap berbalik dari kejahatannya itu, mau bertobat, dan Tuhan mau menerima akan pertobatan kita. Itulah yang diharapkan. Begitu juga Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, pelajaran ini sangat bagus buat kita semuanya. Janganlah kita merasa setelah kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita merasa ditinggal oleh Tuhan dan kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Malah justru Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berbalik dari kejahatannya, mau bertobat, dan Tuhan siap untuk menerima pertobatan kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Masih dengan tema yang sama tentang kasih Allah, topik selanjutnya kita akan mempelajari bahwa kasih diberikan secara cuma-cuma. Pak Tobing, apa yang perlu kita pahami dari kasih yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah? Baik, ini masih lanjutan dari pelajaran hari sebelumnya. Ya, jadi diperjelas kepada kita bahwa Allah bukan hanya melimpahkan, memberikan, mencurahkan kasihnya secara cuma-cuma kepada orang Israel saat itu walaupun mereka memberontak. Tapi apa? Allah juga memberikan hal yang sama kepada kita. Kita ini sebenarnya nggak pantas mendapatkan kasih Allah lagi. Ya, dan kalau mengikuti bagaimana dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita dan itu kita teruskan, kita ini dikatakan ya, ini kalimat yang sangat tegas yang mungkin juga kita umat-umat Tuhan ya, kita umat Advent yang selama ini sebagai pembelajar Alkitab ya harus berani menerima ini dengan lapang dada yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya oleh usaha sendiri. Jadi supaya kita bisa memilahkan bahwa kasih karunia Allah itu bukanlah sesuatu hasil usaha kita. Kita mau melakukan penurutan sebaik apapun, kalau tujuannya untuk mendapatkan kasih karunia itu salah konsep. Ya, sebelum ya, sebelum kita melakukan apapun, bahkan ketika dikatakan bahwa Allah sudah merencanakan dan memberikan kasih karunia itu jauh sebelum kita ada. Ya, jadi dikatakan lagi di sini sangat ekstrim ya kalimatnya. Allah tidak membutuhkan kita. Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Maksudnya tidak membutuhkan kita dalam arti nggak ada, dia tahu kita itu akan gagal terus, akan jatuh terus. Ya, jadi dia memberikan kasih karunia bukan karena kita berhasil dulu, bukan. Ya, kasih Allah kepada kita itu sepenuhnya apa? Atas niatnya sendiri, ya kemauannya sendiri, kemauan Allah sendiri. Ya, mengapa seperti itu? Karena Dia pencipta. Dia punya hak untuk melakukan itu. Ya. Lalu dia katakan Allah dengan bebas menciptakan dunia ini. Iya, jadi jangan kita melihat Allah itu dari perspektif kita sebagai manusia. Tapi kita kita harus menerima bahwa kita sebagai manusia yang sudah berdosa, di satu sisi Allah adalah Allah pencipta yang punya wewenang, punya hak yang tidak bisa kita batasi dan punya pengetahuan yang tidak bisa kita jengkali. Ya, itu sepenuhnya otoritas Allah. Ya, otoritas Allah memberikan itu sekali lagi secara cuma-cuma. Jadi kata secara cuma-cuma, gratis, for free. Ya, tidak ada hubungannya dengan usaha yang kita buat. Ya, tidak ada hubungannya. Nah, karena dia sebagai pencipta, dia layak apa? Menerima segala kemuliaan, hormat, dan kuasa kepada kita. Coba kita baca ya, Yohanes 17. Ya, saya coba buka Yohanes 17 ayat 24. Ya, Yohanes 17 ayat 24 ini sebenarnya juga sudah kita pelajari
dalam pelajaran yang lalu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab apa? Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dalam perspektif Yesus sebagai manusia pada saat dia di dunia, dia pun mengakui sebelum aku engkau jadikan, dalam artian sebagai perspektif manusia, engkau sudah mengasihi aku. Artinya apa? Sebelum kita ada, ya, sebelum kita ada, Allah itu sudah mengasihi kita lebih dulu. Jadi maka ketika orang Israel yang lalu jatuh, mereka membuat patung lembu emas, itu tidak mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Dia tetap memberikan cuma-cuma. Sama juga kepada kita pada saat ini. Ya, Allah memberikan kasih karunia-Nya, ya, itu secara cuma-cuma. Ya, tidak, kalau di sini dikatakan Allah tidak membutuhkan makhluk sebagai objek kasih-Nya. Namun sesuai dengan sifat kasih-Nya, Allah memilih untuk menciptakan dunia dan menjalin hubungan dengan kita. Tidak hanya dengan bebas Allah menciptakan dunia ini. Tetapi apa? Allah juga terus-menerus secara bebas mengasihi manusia. Artinya, kalau ada orang yang berdosa bolak-balik, Allah tetap mengasihi dia. Itu otoritas Allah. Ya, itu otoritas Allah. Jadi jangan kita menghakimi, menjengkal. Wah, itu kalau sudah berdosa itu Allah tidak akan mengasihi dia lagi. Bahkan dikatakan setelah kejatuhan di Eden pun sebenarnya Adam dan Hawa sudah tidak punya hak untuk apa? Untuk hidup, untuk mendapatkan kasihnya. Karena kan Allah sudah bilang, sekali-kali engkau akan mati kalau dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu. Tapi apa? Adam dan Hawa tidak layak lagi ya sebenarnya mendapatkan kasih Allah. Tapi dikatakan Allah memberikan kasihnya, memberikan kemurahannya. Ya, jadi sekali lagi ya kasih karunia Allah itu diberikan bukan karena usaha kita. Itu hak sepenuhnya atau itu keputusan sepenuhnya dari Allah. Itu otoritas Allah kepada kita. Jangan menganggap bahwa Pak, usaha yang kita buatlah yang menentukan apakah kita mendapatkan kasih karunia atau tidak. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, topik berikutnya yaitu mengenai banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kita akan membahas mengenai suatu perumpamaan yang akan membuat kita lebih memahami akan judul topik kita. Silakan Pak Fajar, mohon bantu diuraikan. Ya, Beatrice dan pemirsa The Same Ministry. Semakin menarik bagaimana kita digambarkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa, yang tanpa bersyarat gitu ya. Dan sekarang kita memasuki bagaimana kasih yang diberikan kepada setiap manusia, banyak orang yang dipanggil, dan namun sedikit yang terpilih gitu ya. Jadi Tuhan memberikan satu perumpamaan, khususnya dalam Matius 22 ayat 1 sampai 4. Ketika kita membaca perumpamaan ini, bagaimana pelajaran sekolah Sabat ini memberikan satu penjelasan bahwa maksud dari perumpamaan bagaimana Kristus itu mengadakan satu pesta pernikahan, yaitu seorang raja, kemudian mengadakan pernikahan untuk putranya, kemudian dia mengutus hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang ke pesta pernikahan. Namun mereka tidak bersedia datang. Jadi diutuslah hamba-hambanya itu memanggil orang-orang yang sudah dipilih begitu ya. Namun mereka banyak yang enggan untuk datang dan hadir di acara pernikahan. Terlepas mereka ada yang pergi ke ladang, kemudian ada yang mengerjakan segala sesuatu, kemudian banyak, banyak sekali. Padahal pemilik atau penyelenggara pesta pernikahan ini sudah menyiapkan hidangan makanannya, kemudian mereka sudah disediakan lembu-lembu jantan, ternak piaraan yang sudah disembelih untuk meramaikan acara pernikahan ini. Namun tidak ada yang datang. Kemudian hamba-hambanya ini juga diutus dan bahkan ada sebagian yang orang-orang ini malah justru menangkap para utusan-utusan ini, Beatrice. Jadi mereka malah disesah kemudian dianiaya dan lain sebagainya. Inilah yang membuat marah
yang pemilik pesta ini loh, ini kenapa mereka tidak mau datang, malah justru hamba-hambanya yang diutus yang membawa pesan untuk mengundang mereka datang itu malah justru disiksa ya, bahkan dibunuhnya, justru disiksa dan dibunuhnya. Sehingga membuat raja itu marah, lalu menyuruh pasukannya untuk membinasakan para pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka itu ya. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik. Kemudian di dalam Matius 22 ayat yang ke-9, raja ini mengatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk hadir di perjamuan kawin itu. Jadi dia menyuruh hamba-hambanya untuk memberikan pengumuman dan memanggil semua orang di persimpangan-persimpangan dan undang mereka untuk hadir di acara perjamuan ini. Jadi banyak banget orang yang sudah dipanggil ya, bahkan ada utusan khusus ya, hamba-hamba ini namun mereka tidak mendapatkan respon, malah justru mereka ini dianiaya dan bahkan dibunuh. Namun ada beberapa orang juga memanggil orang-orang yang baik, orang-orang jahat, semua yang mereka temui di persimpangan jalan untuk hadir. Dan banyak banyak juga orang yang hadir pada waktu itu ya. Dan ada beberapa yang hadir tanpa menggunakan baju pesta ini. Dan pada akhirnya malah raja ini menyuruh untuk supaya menyesah ya, menyesah itu memberikan hukuman ya, sebetulnya tidak pantas, mereka sudah diundang tapi mereka tidak menggunakan pakaian pesta, artinya tidak menghormati penyelenggara atau tuan rumah atau raja yang mengundang mereka. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana undangan ini ditujukan kepada semua orang, Tuhan sudah memberikan satu panggilannya kepada semua orang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang. Ada satu pesta pernikahan, perjamuan kudus. Ya, bila mana mereka mau hadir, kasih Tuhan yang luar biasa itu ditujukan kepada semua orang. Namun hanya sedikit orang yang terpanggil, yang memberikan satu respon positif ya, yang mau membalas akan kasih Tuhan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kasih Tuhan yang tidak terbatas, melampaui harapan kita. Kasih yang begitu sukarela, kerelaan yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Namun hanya sedikit orang yang merespon maupun membalas kasih Tuhan yang luar biasa ini. Begitu juga dengan kita sebagai umat manusia. Banyak orang yang dipanggil, namun sangat sedikit orang yang terpilih. Nah, sekarang siapakah orang-orang yang terpilih ini? Jadi orang-orang yang terpilih ini adalah mereka yang betul-betul menerima undangan daripada Tuhan. Dan bagi mereka yang mengasihi Allah, Allah sudah menyiapkan hal-hal yang lebih indah dari apapun yang dapat kita bayangkan. Sekali lagi semuanya bermuara kepada pertanyaan tentang bagaimana kasih Tuhan yang disediakan oleh Tuhan dan kebebasan yang melekat di dalam kasih. Memang Tuhan tidak memaksa semua orang untuk mengasihi kepada Tuhan. Namun kebebasan ini diberikan kepada semua orang. Apakah kita mau memilih untuk merespon kemudian membalas akan kasih Tuhan atau tidak? Atau tidak. Tapi yang jelas orang-orang yang terpilih ini adalah mereka yang mau menerima. Pertanyaan kepada kita semuanya, apakah kita mau menerima akan undangan kasih Tuhan? Apakah kita termasuk menjadi orang-orang yang terpilih, kemudian yang mau menerima, merespon undangan daripada Tuhan? Demikian Beatrice dan pemirsa The Sixth Ministry. Baik, Pak Fajar. Kasih Allah yang terbesar ditunjukkan dengan Allah yang disalibkan untuk kita. Dan itu menjadi judul kita selanjutnya. Ya, Pak Fajar, mohon bantu dijelaskan mengenai kasih Allah yang luar biasa itu. ya kita sebetulnya sudah banyak mempelajari bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu ditujukan oleh Tuhan Yesus melalui salib ya. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan hanya untuk kita ya. Menikmati kasih Tuhan itu hanya orang-orang yang betul-betul rela mau menerima undangan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bahkan ketika Yesus itu meratap sebelum penyaliban, engkau sendiri ya sudah membunuh para nabi-nabi, melempari mereka dengan batu, yang mana mereka sudah membawa satu pekabaran ya, membawa pekabaran kepada semua orang. Namun malah nabi-nabi ini selalu dicemooh, bahkan mereka dilempari oleh batu ya. Nah, tetapi kasih Tuhan yang luar biasa yang ditujukan kepada kita semuanya itu
itu memang patut kita mesti respon ya. Khususnya, mari kita baca dalam Matius 23 ayat yang ke-37 ya. Bagaimana kerinduan Yesus itu kepada kita. Mari kita sama-sama membaca ya. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti halnya induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Bagaimana kasih Tuhan yang ditujukan kepada kita semuanya. Mereka mengumpulkan orang-orang itu untuk menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Namun mereka tidak mau sama sekali ya. Menjadi satu pilihan mereka. Kasih yang luar biasa ini, kasih yang penuh dengan kerelaan ini tidak pernah ditanggapi, tidak pernah direspon oleh manusia yang berdosa ini. Kristus tentunya ingin mengumpulkan kita semuanya. Namun mereka tidak mau. Yaitu kata kerja Yunani umum yang sama seperti menghendaki atau teleo, digunakan baik untuk keinginan atau kerinduan daripada Kristus untuk menyelamatkan mereka, maupun bagi ketidakadilan mereka, agar mereka dapat boleh diselamatkan. Namun lagi-lagi manusia tidak memberikan respon yang positif atas panggilan daripada Tuhan. Sebetulnya kita tidak layak untuk berterima kasih Tuhan ya. Jatah kita itu sebetulnya kematian, karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia itulah adalah kehidupan kekal yang diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebetulnya kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Dan jatah kita itu semuanya adalah kematian. Namun oleh karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, semuanya dia berikan kasih Tuhan yang luar biasa, itu memberikan satu pengharapan kepada manusia sehingga manusia ini dapat boleh dipulihkan, dia dapat dibenarkan dengan penyerahan yang bersangkutan, orang-orang yang berdosa, supaya dia dapat dibenarkan menggunakan pakaian Kristus itu sendiri, sehingga mereka itu dapat boleh layak untuk menerima kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaan adalah gini, bagaimana kasih Kristus itu sejak mula-mula? Apakah Kristus sudah menyiapkan rencana keselamatan ini sejak awal mulanya? Ya, pada mulanya Allah itu sudah mengetahui akan kejatuhan daripada setan. Bagaimana setan itu berkhianat, kemudian dia tidak berlaku setia kepada Tuhan Allah, dan bagaimana manusia itu juga jatuh dalam dosa. Allah sudah mengetahui terlebih dahulu, tetapi Allah tidak menciptakan. Tapi itu semuanya adalah pilihan yang diberikan kepada manusia, apakah memilih mengikuti tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Tapi yang ada adalah manusia itu jatuh dalam dosa ketika Adam dan Hawa di Taman Eden itu sendiri. Namun apakah Tuhan tetap membiarkan manusia tetap jatuh dalam dosa? Tidak. Tuhan memberikan anaknya melalui Yesus Kristus, dia diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari belenggu dosa ini. Dia turun di atas dunia untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia itu dapat boleh dipulihkan. Namun lagi-lagi kasih Tuhan yang luar biasa melalui proses penyalipan yang begitu besar, tapi tidak ada satu respon apapun. Nah, kalau kita lihat bagaimana dasar daripada singgasana Allah sejak zaman abadi, bagaimana mempersiapkan rencana keselamatan sejak mula, itu kita sudah dapat memahami bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa sejak awal, sebelum dunia itu diciptakan. Allah memiliki satu rencana yang luar biasa bila mana hasil ciptaannya itu jatuh dalam dosa. Itulah kasih yang luar biasa. Dan itu dia berikan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, agar manusia itu dapat boleh diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal kembali. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran ini oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sudah jelas bagi kita bahwa Allah kita itu adalah Allah pencipta, Allah yang maha kuasa, yang memiliki otoritas, wewenang yang tidak bisa kita batasi, yang tidak bisa kita dalami dari sudut pandang kita sebagai manusia berdosa. Allah kita dengan otoritasnya sebagai pencipta, Allah juga memutuskan atas kemauan sendiri untuk mengasihi kita. Kasih yang diberikan kepada kita itu adalah kasih yang diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat apapun, dan tidak menuntut usaha apapun dari kita untuk mendapatkan kasih karunia-Nya itu. Kasih karunia itu sesungguhnya benar-benar hanya
karena kesukarelaannya diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kasih yang merupakan tabiat Allah itu harus juga terpancar dari kehidupan kita. Kalau saja Allah memberikan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada kita, maka kita pun harus meneladani apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Kita terlalu sering menunjukkan kasih kita kepada sesama kita dengan kasih yang bersyarat. Kita mungkin memberikan batasan-batasan waktu. Ya, kita mengasihi seseorang sampai 1, 2, 3 kali. Lebih dari itu, jika orang itu tidak menyambut, jika orang itu tidak menghargai kasih kita, lalu kita mengalihkan kasih kita, atau kita berhenti mengasihi orang itu. Pemirsa The Safe Ministry, ini pelajaran yang sangat dalam, dan mari kita secara lapang dada menerima ini, ya, menerima tanpa berargumentasi yang lain, bahwa memang kasih Allah itu diberikan cuma-cuma, tidak sedikit pun karena usaha kita. Dan kasih Allah itu melampaui harapan kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Tidak pantas. Ya, namanya orang yang tidak pantas tapi diberi, itulah yang disebut kasih karunia, dan itulah bentuk ekspresi kasih yang paling tinggi dari Allah kepada kita, di mana kita harusnya tidak pantas menerima, tapi Allah tahu, ya, dan Allah melihat kita membutuhkan kasih-Nya. Kitalah yang butuh Allah. Allah tidak butuh kita sebenarnya. Kitalah yang membutuhkan kasih Allah. Oleh karena itu, mari kita sambut kasih Allah. Melalui apa? Dengan salah satu, memancarkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Memancarkan tabiat Allah itu melalui tindakan kasih yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Karena Allah sudah mengasihi kita, tentulah kita juga mengasihi sesama kita. Demikianlah yang menjadi pelajaran dan intisari bagi kita di dalam 1 minggu ini, mengawali tahun yang baru di tahun 2025. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan kasih Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di awal tahun baru ini Tuhan, kami sungguh sangat berterima kasih. Engkau membekali kami dengan satu kepastian betapa Engkau mengasihi kami. Walaupun kami jauh dari Engkau Tuhan, memberontak, menyeleweng dari hadapan Tuhan, tapi dengan cuma-cuma atas wewenang-Mu sebagai Allah pencipta kami, Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Tidak ada usaha apapun yang bisa kami buat untuk mendapatkan kasih karunia itu, sepenuhnya karena bukti kebesaran kasih. Ini sesungguhnya pelajaran bagi kami Tuhan, agar kami tidak menyombongkan diri, karena kami sebenarnya tidak patut mendapatkan itu, tapi itu hanya karena kemurahan. Dan juga menjadi pelajaran bagi kami agar kami mengasihi sesama kami, karena sudahlah sangat pantas kami mengasihi sesama kami dengan tanpa syarat, karena Engkau sendiri pun sudah mengasihi kami dengan tanpa syarat Tuhan. Biarlah ini menjadi awal yang baik bagi kami untuk memperbaharui komitmen kami di tahun 2025 ini Tuhan, agar kami menjadi orang yang penuh kasih, agar agama yang kami jalankan adalah agama kasih, agar praktek yang kami praktekkan di dalam mengimani Engkau Tuhan, yaitu melalui tindakan kasih yang kami lakukan kepada sesama kami. Biarlah Engkau sanggupkan kami melalui Roh Kudus menyambut kasih karunia-Mu itu Tuhan, agar kami boleh mengasihi sesama kami dan mengasihi Engkau tentunya Tuhan. Terimalah Tuhan doa dan harapan kami ini di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Suatu pelajaran luar biasa akan kasih Allah yang baru saja kita pelajari bersama-sama. Mari kita jalani dengan sukacita akan kasih Allah kepada kita, dan kita bagikan kasih itu kepada orang lain. Kami juga mengingatkan untuk pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk suka dengan video kami, tinggalkan komentar dan juga langganan di channel The Safe Ministry. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.